Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun saudara-saudara berada. Dan kita bersuka cita oleh karena berkat Tuhan yang mempertemukan kita pada malam hari ini, di mana kita boleh bersama-sama kembali mempelajari firman Tuhan di diskusi Alkitab bersama dengan Pendeta Pardosi dan juga konsep Cohen Church People. Dan kita bersyukur boleh berjumpa kembali setiap minggunya dengan konsisten kita boleh menyampaikan pelajaran-pelajaran yang penting yang mungkin saja ada banyak kebingungan, tetapi ketika boleh disampaikan presentasi ini, maka akan menambah pengetahuan kita akan Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita akan mendengarkan presentasi dari hamba Tuhan Pendeta Muda Matias, kita mau mengundang untuk Pendeta Muda Jimmy Huta Barat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur atas berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat kembali melakukan live pelajaran Alkitab kami, di mana Pendeta Matias Tanii akan menyampaikan diskusi Alkitab ini, dan kami semua akan mendengarkan, khususnya sahabat konsep. Kiranya Engkau menyertai kami, agar apapun yang akan kami dengarkan oleh hamba-Mu, kami dapat terima dengan baik dan dapat menjadi satu pertumbuhan dalam iman kami kepada Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Saat ini kita akan mendengarkan presentasi dari hamba Tuhan Pendeta Muda Matias. Perlu diketahui beliau pada saat ini melayani di daerah Jawa kawasan tengah, tepatnya di Purbalingga. Beliau boleh memasuki ladang-ladang baru dan boleh memperkenalkan Yesus Kristus di ladang baru tersebut. Kita doakan supaya pelayanannya boleh berjalan dengan baik. Dan kita sangat senang pada saat ini, walaupun tengah kesibukannya, kita akan boleh mendengarkan materi yang disampaikan. Kemarin kita sudah mendengar bagaimana konsep penghakiman, maka tidak afdol ketika kita tidak berbicara mengenai konsep keselamatan. Dan dalam hal ini kita akan boleh mendengarkan presentasi konsep keselamatan di dalam buku Daniel. Kami serahkan Zoom ini kepada Pendeta Muda Matias, silakan. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Alexander untuk kesempatan yang diberikan. Dan shalom, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti pelajaran Alkitab minggu ke minggu setiap hari Senin malam seperti malam ini. Dan saya percaya kita sudah mengikuti pelajaran khusus dari buku Daniel. Sudah berapa pelajaran yang sudah kita terima? Terakhir kita telah belajar tentang bagaimana konsep penghakiman dalam buku Daniel. Dan saya percaya kita semua dapat pelajaran yang sangat menarik mengenai penghakiman Tuhan untuk manusia, untuk dunia. Dan malam ini kita mau belajar satu pelajaran yang tidak kalah penting, adalah konsep keselamatan dalam kitab Daniel atau buku Daniel. Baik, konsep keselamatan dalam kitab Daniel. Kalau kita baca kitab Daniel, maka kita akan temukan ada banyak hal di sana. Ada mengenai penghakiman, ada mengenai nubuatan-nubuatan bangsa-bangsa, bagaimana raja berganti raja, dan tentunya tidak kalah menarik juga di dalam buku Daniel. Kita dapatkan konsep keselamatan yang luar biasa yang Allah lakukan bagi umat-umat Tuhan yang hidup di zaman Daniel waktu itu, termasuk Daniel dan teman-teman. Dan juga itu menjadi konsep yang menarik untuk kita pelajari malam ini, dan menjadi kekuatan bagi kita juga yang hidup di zaman ini untuk kuat, teguh dalam iman, sementara kita menanti keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan tentunya kita perlu mengetahui konsep keselamatan dalam buku Daniel yang malam ini kita akan pelajari. Baik, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama adalah pengertian keselamatan dalam kitab Daniel. Lalu yang kedua, bagaimana konsep keselamatan dalam kitab Daniel. Dan yang ketiga, mengapa penting untuk mempelajari konsep keselamatan dalam kitab Daniel. Dan yang terakhir, apa kaitannya atau relevansi
konsep keselamatan dalam kitab Daniel dengan masa sekarang ini atau kita yang hidup di masa ini atau zaman ini. Baik, pengertian keselamatan dalam buku Daniel. Menurut D.J. Wiseman dikatakan bahwa ada dua maksud penulisan kitab Daniel ya, yang kita boleh temui ya. Yang pertama adalah dalam penulisan kitab Daniel untuk meneteramkan, yang pertama, untuk meneteramkan hati umat bangsa Israel pada kitab Perjanjian Lama, bahwa hukuman pembuangan mereka di antara bangsa-bangsa kafir tidak akan menjadi nasib tetap mereka. Dan yang kedua yang kita dapatkan atau tujuan penulisan buku Daniel adalah untuk mewariskan kepada umat Allah sepanjang sejarah berbagai penglihatan yang bersifat nubuatan tentang kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa dan keselamatan melalui kemenangan terakhir kerajaannya di bumi. Ya. Jadi ini adalah dua hal penting supaya kita pahami kenapa buku Daniel ditulis. Dan tentunya hal yang kedua ini menjadi hal yang penting yang malam ini kita akan fokus ke sana. Bagaimana kita perlu tahu bahwa Allah di dalam buku Daniel sepanjang sejarah penglihatan yang diberikan kepada Daniel dan dituliskan menjadi kitab, dan saat ini kita baca, ini juga menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa di dalamnya ada keselamatan melalui kemenangan terakhir, yaitu melalui kerajaan yang Yesus akan bawa di dunia ini, yaitu kerajaan yang tidak dapat binasa. Baik, kitab Daniel dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya, kalau kita baca buku Daniel, kitab Daniel, kita akan temui hal ini. Daniel pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Di sana ditunjukkan model iman yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan di dalam menghadapi sejarah dunia dan pergumulan-pergumulan umat Tuhan hingga Yesus datang yang kedua kali. Jadi model iman yang dimiliki oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria di Babel waktu itu, di zaman Daniel waktu itu juga menjadi pergumulan yang sama, walaupun pergumulannya berbeda ya, tetapi sama-sama kita bergumul, dan kita yang hidup di zaman ini juga sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita sedang bergumul dengan iman kita kepada Tuhan. Dan bagian yang kedua dibagi adalah Daniel pasal 9. Kalau kita baca Daniel pasal 9, maka di sana kita akan temui bahwa kemunculan Mesias sebagai solusi bagi manusia untuk memiliki iman yang sejati dalam menghadapi sejarah dunia dan pergumulan umat-umat Allah. Jadi ada kabar baik. Daniel pasal 9, yaitu Mesias, Yesus Kristus adalah solusi bagi manusia yang memiliki iman yang sejati di dalam menghadapi sejarah dunia. Dan bagian yang ketiga, Daniel pasal 2, pasal 7, pasal 8, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Ini adalah sejarah dunia. Babylon, mulai dari zaman Babylon, kerajaan Babylon, sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya kalau kita belajar waktu-waktu kemarin, pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, maka di sana kita temui bagaimana mereka membahas, ya, hamba-hamba Tuhan sudah membahas bagaimana kerajaan berganti kerajaan, dan secara rinci, secara berurutan akan dibahas ya, bahkan sudah dibahas sampai nanti kedatangan kerajaan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tergoncangkan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini saya ambil dari buku Iman Yesus dan Nubuatan Daniel, buku ditulis oleh Pendeta Milton Pardosi, founder konsep Cohen Servible, dan ini menjadi penting untuk kita ketahui. Sehingga secara ringkas inilah kitab Daniel dibagi menjadi 3 bagian besar yang boleh kita ketahui secara sederhana. Baik, pengertian yang benar mengenai konsep keselamatan dalam kitab Daniel adalah kaitan erat konsep keselamatan dan iman. Ya, jadi konsep keselamatan dalam buku Daniel tidak bisa terpisah, tidak bisa kita pisahkan dari iman. Ya, oleh karena di dalam buku Daniel kita temui di sana bahwa ada banyak hal-hal yang dahsyat yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan, keselamatan yang Tuhan buat, baik kepada Daniel, baik kepada Hananya, Misael, dan Azaria. Di sana ada kaitan khusus, ada kaitan besar antara keselamatan dan iman mereka kepada Tuhan. Ya, sehingga dalam hal ini pengertian yang benar mengenai konsep keselamatan dalam buku Daniel atau dalam kitab Daniel
sangat berkaitan erat antara iman dan keselamatan. Nah, keselamatan diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman sungguh-sungguh serta setia kepadanya. Ini harus kita pahami. Ini menjadi poin inti yang akan kita pahami sepanjang pembahasan ini. Bahwa keselamatan diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman sungguh-sungguh serta setia kepadanya. Nah, dalam buku Daniel ini menjadi menarik pelajaran kita malam ini oleh karena keselamatan itu Allah bawa juga bagi bangsa lain. Allah bawa juga bagi bangsa yang tidak mengenalnya melalui umat-umat Tuhan, umat-umat atau hamba-hambanya yang setia kepada Tuhan. Dan nanti kita ketemui di sana bahwa melalui Daniel, melalui Hananya, Misael dan Azaria, maka bangsa lain itu mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, yang mengaruniakan keselamatan itu kepada semua bangsa. Baik, hal yang mau kita pelajari malam ini, yang kedua adalah bagaimana konsep keselamatan dalam buku Daniel. Nah, tentunya ada berapa ayat atau berapa pasal yang berkaitan erat dengan konsep keselamatan yang Allah buat dalam buku Daniel. Tapi malam ini saya akan bahas kurang lebih ada 3 pasal. Ya. Ada 3 pasal. Ada 2 pasal sebenarnya yang paling utama, yaitu konsep keselamatan dalam Daniel pasal 3. Ya. Kalau kita lihat konsep keselamatan dalam Daniel pasal 3, maka ini ada kaitan erat dengan Daniel pasal 2. Kenapa? Oleh karena di Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar pada saat dia tidur dia mendapatkan mimpi. Dan mimpinya itu membuat dia gelisah. Sehingga dia sangat ingin untuk mimpi. Dan yang menarik adalah Daniel adalah nabi Tuhan yang menyingkapkan mimpi itu kepada Raja Nebukadnezar. Sehingga setelah mimpi itu disingkapkan kepadanya, maka Nebukadnezar membangun sebuah patung yang besar. Dan Raja Nebukadnezar ingin menabiskan patung yang dia dirikan. Dan disinilah Daniel pasal 3 ini kita akan belajar bagaimana konsep keselamatan itu dapat dilihat dari pasal ini. Dari Daniel pasal 2 kita juga belajar bahwa Allah juga menunjukkan kasihnya kepada Nebukadnezar. Ya, apa yang bisa kita lihat dari Daniel pasal 2, di mana pada saat itu Allah menyingkapkan mimpi itu melalui Daniel, dan Daniel menceritakan mimpi itu detail kepada Raja Nebukadnezar supaya dia paham. Ya, dan dari penyingkapan mimpi yang disingkapkan oleh Daniel oleh karena Allah, di sana jelas bahwa kerajaan Nebukadnezar akan diganti sehingga sampai nanti datang kerajaan yang tidak dapat binasa. Kerajaan yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu kerajaan Allah. Itulah batu yang terungkit yang tanpa buatan tangan manusia menghancurkan patung yang besar yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar. Sehingga dalam hal ini sebenarnya di waktu yang sama ketika Daniel menyingkapkan mimpi, dia sedang menolong raja ini juga untuk memahami konsep keselamatan yang dibawa Allah bagi dunia ini. Baik mulai dari zaman Raja Nebukadnezar sampai nanti datangnya Yesus Kristus, kerajaan yang tidak dapat binasa. Sehingga di sini kita dapat temui bahwa kasih Allah besar untuk penduduk Babel. Nebukadnezar dan juga Nebukadnezar. Ya, kita tahu bersama perantara Nabi Daniel, Allah menyingkapkan mimpi Nebukadnezar, memberitahukan dengan rinci kepada Raja Nebukadnezar pertukaran takhta setelah Raja Nebukadnezar. Dan ini sungguh luar biasa Daniel menyingkapkan mimpi ini kepadanya. Baik, kita mau lihat dulu ya di dalam Daniel pasal 3 ini. Setelah Raja mendirikan patung yang begitu tinggi dan luar biasa di sana, maka saatnya Raja mengumpulkan seluruh rakyat waktu itu. Semuanya dikumpulkan, baik petinggi-petinggi di kerajaan, baik semua pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah, dikumpulkan semua untuk menabiskan patung yang dia sudah dirikan. Dan kalau kita lihat, Raja Nebukadnezar, dia membuat patung itu tidak sesuai dengan mimpi yang Daniel tafsirkan kepadanya atau singkapkan kepadanya. Dia membalut patung yang besar yang tinggi itu, semuanya dari atas sampai di bawah dengan emas. Ya, tentunya Alkitab tidak mencatat begitu baik apa tujuannya, tetapi saya ketika membaca ini saya berpikir bahwa
Sepertinya Nebukadnezar berpikir bahwa kerajaan itu akan bertahan untuk selama-lamanya. Tetapi dia lupa bahwa dari mimpi yang disingkapkan, kerajaannya tidak akan bertahan lama karena akan ada raja lain yang akan menggantikan. Baik, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, kalau kita baca kisah di dalam Daniel pasal 3, dia temui di sana bahwa di dalam penabisan ini, maka raja memberikan perintah supaya setiap orang yang mendengarkan musik, nyanyian, ya, musik daripada alat-alat musik yang digunakan waktu itu, maka semua perlu tunduk sujud menyembah kepada patung yang sudah didirikan. Itu tanda bahwa orang banyak waktu itu akan menghormati dia dan juga menghormati patung yang dia dirikan. Ya, sehingga di sana kita lihat bahwa akan ada kisah di sana. Di Daniel pasal 3 ditemui bahwa Hananya, Misael, dan Azaria yang namanya diganti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dituduh oleh karena tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar waktu itu. Sehingga dari sinilah kita akan melihat bagaimana konsep keselamatan. Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang memiliki iman yang teguh kepadanya dan setia kepadanya. Tampil beberapa orang Kasdim, kalau kita baca kisahnya, maka orang-orang Kasdim ini rupanya mereka ini juga termasuk orang-orang penting di dalam istana raja. Yang boleh jadi mereka ini memiliki kedudukan yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, yang ada di dalam kerajaan. Dan kita tahu bersama bahwa pada saat itu orang-orang Kasdim ini mereka muncul, ya, mereka ada di antara orang-orang pintar di kerajaan itu. Dan ketika mereka, kalau kita baca kisahnya, mereka melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah ketiga orang Yahudi yang dimana mereka tidak sujud menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan kita tahu bersama bahwa dalam Daniel 2 ayat 49, kedudukan daripada atau jabatan yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjadi acuan yang membawa kecemburuan kepada orang-orang Kasdim waktu itu yang menuduh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga kita tahu bersama bahwa mereka menuduh ketiga orang ini dengan tuduhan bahwa mereka tidak menyembah kepada patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Dan kalau kita ketahui bersama, setelah alat musik dibunyikan, maka ketiga orang ini mereka tetap yakin dan mereka tetap beriman teguh kepada Tuhan dan mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga kalau kita baca kisahnya di dalam Daniel pasal 3, maka di sana kita temui bahwa ketiga orang ini harus menghadapi hukuman atau dihukum oleh karena ketidakpatuhan mereka kepada perintah raja. Sehingga konsep keselamatan dalam kitab Daniel ini sangat berkaitan erat dengan iman seseorang kepada Allah Sang Penyelamat. Oleh karena iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka harus dihukum oleh karena mempertahankan iman mereka kepada Allah. Dan kalau kita tahu bersama, keyakinan dari iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat kuat kepada Allah. Sehingga ketika raja bertanya kepada mereka, benarkah kamu tidak menyembah, kamu tidak sujud ketika musik dimainkan? Maka mereka katakan bahwa kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhan dirikan. Dan statement yang luar biasa mereka sampaikan adalah, seandainya Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami, maka sesungguhnya rajaku mengetahui bahwa kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan dirikan. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kalau kita belajar, maka di sini dikatakan bahwa seandainya dilepaskan mereka dari maut atau tidak, itu tergantung kepada kebijaksanaan Tuhan. Tetapi mereka bertekad untuk tidak patuh menyembah kepada patung yang didirikan Nebukadnezar, tapi mereka hanya patuh menyembah kepada Tuhan. Sehingga dikatakan walaupun tidak dilepaskan, mereka tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah saja karena mereka setia kepada Allah. Dan kalau kita baca kisahnya, singkat cerita mereka ini dimasukkan ke dalam dapur api oleh karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bersama di sana bahwa ketika mereka dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala itu,
yang sudah dipanaskan lebih dari yang seharusnya. Dan kita tahu bersama ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala, Allah datang menyelamatkan mereka ya melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita tahu bersama, ketika raja itu melihat bahwa yang tadinya dibuang 3 orang, hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi sekarang ada 4 orang di dalam dapur api itu, maka raja ini menjadi terkejut oleh karena dia melihat ada 4 orang. Dan dikatakan bahwa yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya. Nyala api itu tidak membakar orang-orang yang dicampakkan, tetapi orang yang mencampakkan atau orang-orang kuat yang diperintahkan untuk mencampakkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, malah mereka terbakar oleh karena panasnya api. Sehingga peristiwa ini membuktikan bahwa api pun berada dalam pengendalian Allah. Sehingga kita tahu bersama keselamatan yang diberikan Allah kepada ketiga orang ini membuktikan bahwa Allah itu berkuasa bahkan atas api pun yang waktu itu dibuat oleh Raja Nebukadnezar untuk menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik, tadi saya katakan bahwa ketika raja melihat bahwa yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, kalau kita belajar dengan baik, maka raja ketika melihat hal itu bukan semena-mena oleh karena dia terkejut, bukan, tetapi oleh karena dia melihat bahwa yang keempat itu yang hadir di tengah-tengah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mencerminkan rupa anak Allah, yaitu Kristus. Dan peristiwa ini membuktikan bahwa kehadiran Tuhan yang pasti akan membawa bahkan menyelamatkan hamba-Nya yang setia. Sehingga dalam hal ini kembali saya tekankan bahwa konsep keselamatan dalam buku Daniel sangat berkaitan erat dengan iman seorang kepada Tuhan. Akhirnya, oleh karena peristiwa keselamatan yang Tuhan bawa, Tuhan perlihatkan kepada Raja Nebukadnezar banyak orang waktu itu, maka yang tadinya orang fokus untuk menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar menjadi batal, menjadi dilupakan oleh karena peristiwa yang mewujudkan bagaimana Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga ketiga hamba Tuhan dilemparkan dalam api ini, kita tahu bersama di akhir kisah dikeluarkan dari perapian sebagai manusia yang kebal terhadap api oleh karena Tuhan menyelamatkan mereka. Ya, jadi ini menjadi penting untuk kita. Sebagaimana iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini menjadi pesan penting juga bagi kita saat ini yang memiliki iman kepada Tuhan. Bahwa kalau kita setia, iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka boleh jadi kita akan diizinkan Tuhan mengalami pengalaman rohani sebagaimana pengalaman iman yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Ya, sehingga dalam tulisan pena inspirasi dalam literatur Alfa dan Omega jilid 3 halaman 119 dikatakan di sana, orang-orang Ibrani yang ditawan di Babel itu menunjukkan kepercayaan serta iman mereka kepada Allah. Dan pada saat itu di Babel melalui kehidupan tabiat mereka, ya, dikatakan bahwa melalui kehidupan tabiat mereka, sehingga ketika ditanya alasan dari iman mereka, maka mereka telah memberikannya tanpa keraguan-raguan. Ya. Karena iman mereka ini kuat kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka ditanya, mereka tidak ragu untuk meyakinkan, untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan sebenarnya. Dengan jelas dan sederhana, mereka telah menyatakan prinsip-prinsip kebenaran demikian. Dan mengajar orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah menceritakan tentang Kristus, penebus yang akan datang. Dan dalam bentuk orang yang keempat di tengah api itu, sang raja mengenal anak Allah. Ya, jadi rupanya dalam tulisan ini dikatakan bahwa oleh karena kehadiran pribadi yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa, maka raja mengatakan bahwa dia mengenal itu adalah anak Allah. Ya. Jadi orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong orang yang beriman sungguh-sungguh kepadanya. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik, kita pindah kepada Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 memiliki peristiwa yang hampir mirip, ya, oleh karena mempertahankan iman juga kepada Tuhan. Ya. Latar belakang peristiwa Daniel pasal 6, kita tahu bersama peristiwa ini latar belakangnya oleh politik. Ya. Oleh karena Daniel ini memiliki jabatan yang luar biasa. Oleh karena Daniel ini adalah orang yang diberkati Tuhan, beserta dengan teman-teman yang tadi kita sudah pelajari, yaitu hanya misalnya Sari atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka diberikan kedudukan yang sangat baik di kerajaan Raja Nebukadnezar. Dan kalau di Daniel pasal 6 ini sudah berganti raja, yaitu
Raja Darius. Dan waktu itu Daniel juga mendapat kedudukan yang luar biasa. Dan oleh karena kedudukan itulah, maka ada rasa cemburu daripada pejabat lain. Karena Daniel ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Sehingga pejabat-pejabat ini mencari cara untuk menjatuhkan Daniel, dan mereka minta kepada raja untuk mengeluarkan perintah mengenai larangan menyembah kepada salah satu dewa lain selain Raja Darius, maka akan dibuang ke gua singa. Ya, sehingga kalau sahabat-sahabat konsep kita semua kalau baca di dalam Daniel pasal 6, di sana kita temui bagaimana kisah ini diceritakan dengan baik di sana. Dan kita tahu bersama, oleh karena kebiasaan Daniel, dia selalu memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan dan iman yang teguh kepada Tuhan, maka walaupun peraturan itu dikeluarkan, itu tidak dapat merubah kebiasaan rohaninya, kebiasaannya dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bersama, Daniel melanggar perintah raja dan Daniel dilemparkan ke gua singa. Dan dikatakan bahwa setelah Daniel mendengar perintah itu, oleh karena perintah itu dilatar belakangi, didorong oleh orang-orang yang benci kepada Daniel, orang yang cemburu kepada Daniel, maka kita tahu bersama bahwa Daniel menyadari akan hal itu. Sehingga ketika surat perintah itu keluar, maka Daniel menyadari bahwa ada satu kumpulan atau komplotan yang dibentuk untuk melawan. Tetapi respon Daniel, dia tidak lari dari kondisi. Dia pergi ke kamarnya, dia berlutut, berdoa serta memuji. Kita tahu bersama, Daniel setelah tahu peraturan yang dikeluarkan itu, Daniel tidak lari meninggalkan kota. Ia hanya lari kepada Allah dan menyerahkan beban hati, bahkan masalahnya kepadanya dalam kamarnya dia berdoa. Ya, ini dari buku yang ditulis oleh Pendeta Fardosi. Dan kita tahu bersama bahwa Daniel tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan dengan tidak merubah cara dia menyembah Allah yang benar. Dan kita tahu bersama, oleh karena Daniel melanggar perintah itu, sesudah itu raja memberi perintah sehingga diambillah Daniel dilemparkan ke gua singa. Dan kita tahu bersama, oleh karena raja ini tidak punya lagi jalan keluar untuk membebaskan Daniel, walaupun dia sangat mengasihi Daniel sebenarnya. Kalau kita baca kisah di dalam Daniel pasal 6 ini, makanya kita tahu bersama di sana Daniel ketika masuk ke dalam lubang singa itu, raja ini gelisah, raja ini berpuasa, raja ini semalam-malam tidak bisa. Ya, mereka tidak sadar. Ya, kita tahu bersama orang-orang yang menjebak Daniel ini, orang-orang yang oleh karena desakan mereka raja mengeluarkan perintah sehingga Daniel masuk kepada lubang singa. Orang-orang ini tidak menyadari bahwa ada pembela Daniel yang tidak tampak kepada mata mereka, yaitu Allah yang hidup. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Kembali lagi saya mau tekankan bahwa konsep keselamatan dalam buku Daniel berkaitan dengan iman umat berdua kepada Allah. Dan Daniel tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Sesungguhnya mengherankan, ya. Oleh karena Raja Darius ini adalah raja seorang kafir, tetapi dia katakan kepada Daniel, dia mengharapkan sesuatu kepada Daniel, bahwa semoga Tuhan yang kau sembah dengan tekun itu akan menolong engkau. Dan ini membuktikan bahwa raja sangat prihatin, raja sangat peduli dengan kondisi yang dialami oleh Daniel waktu itu. Oleh karena Daniel adalah pribadi yang dikasihi oleh sang raja juga. Sehingga dikatakan bahwa semalam-malaman raja ini tidak bisa tidur. Susah dia tidur. Raja sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa Daniel. Sehingga dia pun mengikuti cara orang Yahudi dengan berpuasa agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Kita lihat di sini bahwa konsep keselamatan yang kita lihat, keselamatan yang Tuhan perbuat di dalam kitab Daniel pasal 6, ini membuktikan bahwa iman daripada Daniel membawa dampak yang positif juga kepada Raja Darius. Sehingga kita tahu bersama, Raja Darius mengikuti kebiasaan orang Yahudi, mengikuti cara orang Yahudi. Dia berpuasa juga demi keselamatan Daniel waktu itu. Tindakan raja ini berlatar belakang oleh karena kebaikan dari Tuhan. Tabiat dan kelakuan Daniel yang murni mempunyai dampak yang positif bagi raja. Teladan hidup yang seperti inilah yang Tuhan harapkan untuk dapat dipantulkan oleh hamba-hambanya yang setia sepanjang masa. Ya, jadi kembali lagi saya mau tekankan bahwa keselamatan di dalam kitab Daniel ini sangat berkaitan erat dengan hubungan iman kita
yang sungguh-sungguh, yang setia, yang tidak tergoyahkan kepada Allah. Kita tahu bersama, setelah malam lewat, pagi-pagi, Daniel, raja datang bertemu dengan Daniel. Dan dia katakan, Daniel hamba Allah yang hidup. Ucapan Raja Darius ini melukiskan bahwa ia telah mengenal Tuhan dan agamanya Daniel dengan baik dan benar. Pengakuan Raja atas Tuhan Daniel sebagai Allah yang hidup melukiskan bahwa Daniel telah pernah menceritakan tentang sifat dasar dan kuasa Tuhan yang benar kepada sang raja. Sehingga dikatakan bahwa pagi itu ketika dia bertemu dengan Daniel, didapati bahwa karena Tuhan menyelamatkan Daniel, karena iman yang sungguh-sungguh Daniel kepada Allah, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Sehingga kelepasan ini sebagai kelepasan iman bagi Daniel oleh karena dia tetap mempertahankan penyembahan yang benar yang sering dia lakukan, yang menjadi kebiasaan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita baca Ibrani pasal 11 ayat 33, maka kita dapat di sana bahwa kelepasan ini sebagai kuasa daripada iman. Dia menjadi manusia yang kebal terhadap gigitan singa karena kesetiaan imannya kepada Allah. Baik. Dalam literatur Alfa dan Omega jilid 3 halaman 148-149 dikatakan di sana bahwa surga itu sangat dekat dengan mereka yang menderita demi mempertahankan kebenaran. Kristus menyamakan keuntungannya dengan keuntungan umatnya yang setia. Ia menderita dalam bentuk pribadi umatnya. Dan barang siapa menyentuh umat pilihannya adalah menyentuh. Kita tahu bersama, Daniel tidak ada lagi celah yang bisa orang-orang petinggi kerajaan waktu itu dapatkan, sehingga mereka menyerang Daniel melalui kebiasaan rohani. Tetapi kita tahu bersama, kutipan ini menjelaskan bahwa ketika umat pilihannya disentuh, itu sama dengan mereka menyentuh Allah. Kuasa yang dekat untuk melepaskan dari bahaya dan kesusahan jasmani juga dekat untuk menyelamatkan dari kejahatan yang lebih besar. Sehingga memungkinkan bagi hamba Allah untuk mempertahankan kejujurannya di bawah segala keadaan dan meraih keselamatan dan kemenangan melalui kasih karunia Allah. Ya, jadi konsep keselamatan dalam buku Daniel pasal 6 ini kita dapati bahwa Daniel karena imannya yang sungguh-sungguh kepada Allah dan karena dia mempertahankan imannya kepada Allah, maka dia boleh selamat dari tantangan iman yang dia lalui pada saat itu. Baik, sehingga dengan demikian kita dapat belajar bahwa konsep keselamatan dalam kitab Daniel, Allah memegang kendali atas segala sesuatu dan keselamatan adalah kebijaksanaan dan kemurahan yang diberikan Allah kepada manusia. Konsep keselamatan dalam kitab Daniel sangat berkaitan erat dengan iman, kesetiaan, dan kesungguh-sungguhan seseorang kepada Allah. Dan Allah juga membawa keselamatan kepada bangsa lain melalui kehidupan dan kesetiaan hamba-hamba. Kita tahu bersama tadi, dari peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, dari peristiwa Daniel, raja-raja itu mendapat pelajaran bahwa Allah yang disembah oleh hamba-hambanya adalah Allah yang benar. Ya. Allah menyelamatkan dan meluputkan orang yang bersungguh-sungguh setia kepadanya melalui mujizat kelepasan di luar jangkauan pikiran manusia. Ya, kalau kita baca, kita ikuti pelajaran tadi melalui pengalaman keselamatan yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan itu di luar pikiran, jangkauan pikiran kita sebagai manusia. Saya tidak tahu seberapa cepat Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu, tapi pastinya tepat waktu, ya, karena api itu sangat panas. Tapi fakta membuktikan bahwa Allah menyelamatkan mereka dengan baik. Baik, mengapa penting untuk kita belajar atau tahu tentang konsep keselamatan dalam buku Daniel ini? Ini menjadi penting juga untuk kita ketahui. Ya, mengapa menjadi penting untuk kita belajar konsep keselamatan ini? Agar kita dapat memahami cara Allah bekerja dalam menuntun bahkan menyelamatkan umat yang setia di waktu yang sama juga
Allah memberikan kesempatan kepada orang yang belum mengenal Allah agar boleh mengenal, dan sebagaimana umatnya atau hamba-hambanya yang setia diselamatkan, maka mereka juga memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Jadi dari konsep keselamatan dalam buku Daniel kita belajar bahwa Allah kita Allah yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya menyelamatkan umat-umatnya, dia bukan hanya mau menyelamatkan hamba-hambanya yang setia, tapi di waktu yang sama dia juga mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling umat-umat Tuhan yang setia walaupun mereka belum mengenalnya. Dia mau memperkenalkan, dia mau membawa keselamatan itu juga kepada mereka. Yang kedua, agar dapat mengerti bahwa Allah memegang kendali penuh dari zaman kekekalan sampai masa kekekalan, dan ia berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dan keselamatan hanya ada di dalam Allah saja, ya, dari pengalaman. Dan tentunya Roma 15 ayat 4 menjadi ayat yang sangat penting untuk kita. Dikatakan di sana, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi, kita yang saat ini hidup di zaman ini menanti kedatangan Tuhan, kita perlu berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh setia. Karena itu akan berdampak kepada keselamatan kita kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan akan mendapatkan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan tentunya kita tahu bersama Daniel membuktikan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kemampuan dan kualitas hidup Daniel disebabkan karena kualitas kehidupan rohani yang ia jalankan dan bahkan ia miliki dengan Tuhan. Daniel melakukan persekutuan dengan orang percaya, dan pada saat itu orang benar yang bersama dengan Daniel adalah Hananya, Misael, dan Azaria atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Juga Daniel melakukan disiplin rohani dan hidup dengan tekun berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa pengalaman Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria menjadi pelajaran yang akan menggambarkan umat-umat yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya orang yang beriman dan yang kesetiaannya sungguh-sungguh bertahan hingga akhir akan selamat. Sebagaimana pengalaman daripada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Di saat yang sama, ada kaitan antara pengalaman Daniel dengan dan teman-temannya dengan semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan di zaman ini, termasuk saya dan kita semua. Maka kita dituntut agar hidup dalam kemurnian karakter, dalam iman yang setia, agar mendapatkan kasih karunia keselamatan dari Allah. Ya. Dan yang terakhir, kita tahu bersama, kita sedang menunggu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Keselamatan yang akan dibawakan, kerajaan keselamatan yang tidak dapat hancur oleh apapun, yaitu kerajaan Allah. Dan tentunya dalam hal ini, kita dituntut untuk memiliki ketekunan sebagai orang-orang kudus dalam menuruti perintah Allah dan iman kita yang sungguh kepada Yesus. Sebagaimana dituliskan Wahyu 14 ayat yang ke-12. Baik, sebagai kesimpulan pelajaran kita malam ini, Allah memegang kendali atas segala sesuatu, dan keselamatan adalah kebijaksanaan dan kemurahan yang diberikan Allah untuk manusia. Konsep keselamatan dalam kitab Daniel sangat berkaitan erat dengan iman, kesetiaan, dan kesungguh-sungguhan seseorang kepada Allah. Allah juga membawa keselamatan kepada bangsa lain melalui kehidupan dan kesetiaan hamba-hambanya. Dan Allah menyelamatkan dan meluputkan orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya melalui mujizat yang di luar jangkauan pikiran manusia. Dan yang terakhir, yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah adalah mereka yang setia dalam iman serta mempertahankan kemurnian tabiat seperti Yesus dan menunggu hingga Yesus datang kedua kali, yang akan mendapatkan keselamatan melalui kasih karunia Allah. Jadi mudah-mudahan dari pelajaran konsep keselamatan dalam buku Daniel ini, kita boleh memiliki iman yang teguh sebagaimana iman daripada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, agar kita boleh memiliki keselamatan. Karena kita sedang menunggu waktu penggenapan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yang akan datang. Dan sebelum tiba waktunya, kita sebagai umat-umat Tuhan yang setia, kita perlu beriman yang teguh kepada-Nya. Dan jangan lupa, iman kita juga kepada Tuhan harus membawa dampak kepada orang di sekitar, agar mereka juga mendapat kesempatan keselamatan yang Allah akan berikan. Demikianlah pelajaran yang dapat saya bagikan, kiranya dapat menolong kita, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii yang sudah boleh menyampaikan presentasi bagaimana konsep keselamatan di dalam buku Daniel, ya.
Ada beberapa hal yang tadi disampaikan secara alur dan juga beberapa peristiwa yang disampaikan, bagaimana kisah Daniel ini memberikan sebuah pemahaman bahwa secara tersirat memang kalau kita berbicara mengenai konsep keselamatan secara tulisan, tidak seperti buku Roma yang benar-benar memberikan sebuah penjelasan yang gamblang, bagaimana ciri-ciri orang yang bisa selamat dan karakteristik orang yang bisa selamat. Tetapi dari peristiwa dan juga alur cerita, maka kita akan dapati di sana bagaimana Tuhan punya otoritas penuh bagi mereka yang hidup ya pada waktu mereka ada di Babel. Nah, pada saat ini kita masuk ke dalam ruang diskusi. Untuk itu saya mau bacakan pertanyaan yang pertama untuk Pendeta Matias dan mungkin nanti bisa disampaikan juga oleh Pendeta Huta Barat. Yang pertama adalah begini, Pendeta. Apakah konsep keselamatan dalam buku Daniel ini berlaku juga bagi bangsa yang lain? Mengingat tadi presentasi disampaikan bahwa Tuhan memilih umat pilihannya untuk bisa diselamatkan di sana ya. Nah, mungkin secara konteks buku Danielnya saja, kalau berbicara nanti di kemudian hari mungkin ada teks yang berbeda kita pelajari di sana. Begitu Pendeta Matias, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kalau tadi kita ikuti bersama bahwa memang secara khusus dalam kitab Daniel ini, kita tahu bersama ada dua tujuan ya. Yang pertama adalah bahwa umat-umat Tuhan yang ditawan di Babel tidak akan selamanya tetap di sana. Lalu yang kedua adalah bahwa ada keselamatan yang Tuhan bawa bagi umat-umat di sana. Dan di waktu yang sama, kenapa saya katakan tadi bahwa waktu yang sama juga hamba-hamba Allah yang di sana atau umat-umat Tuhan di sana, bangsa Israel yang hidup di sana, secara khusus Daniel dan teman-teman, menjadi berpengaruh juga bagi bangsa Babel waktu itu, oleh karena kita tahu bersama bahwa Babel ini dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Israel. Dan tidak menutup kemungkinan di waktu yang sama juga Allah juga menggunakan umat-umat Tuhan yang hidup di sana, Daniel dan teman-teman, untuk bangsa Babel ini juga kenal Allah yang menggunakan mereka sebagai alat peraga untuk menghukum bangsa Israel sendiri. Sehingga kita tahu bersama dari mimpi yang didapatkan oleh Raja Nebukadnezar, di sana bukan hanya Daniel singkapkan untuk Raja Nebukadnezar saja, tapi di waktu yang sama kita harus tahu bersama bahwa di waktu yang sama Raja Nebukadnezar dia harus ingat juga bahwa kerajaannya tidak akan bertahan lama, karena akan ada kerajaan yang lebih kuat lagi akan datang, akan menggantikan, bahkan yang paling terakhir adalah kerajaan yang tidak dapat dihancurkan, yaitu kerajaan yang datang dari surga, yaitu kerajaan yang tidak dibuat oleh buatan tangan manusia. Jadi dalam hal ini memang tidak ditulis secara jelas di sana bahwa konsep keselamatan kitab Daniel ini untuk bangsa lain juga. Tapi kita bisa lihat di sana bahwa dari cara Tuhan menyelamatkan umat-umat Tuhan, Daniel dan teman-teman, ini juga menjadi pelajaran bahwa dia juga rindu untuk menyelamatkan orang-orang di Babel waktu itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Matias Tani. Kita berpindah ke Pendeta Jim Huta Barat. Bagaimana Pendeta untuk pertanyaan ini? Apakah secara konteks pada waktu kita berbicara mengenai konsep keselamatan dalam buku Daniel hanya berlaku bagi umat pilihan Tuhan yang notabene pada waktu itu umat pilihannya itu bangsa Yehuda waktu di Babel ya? Apakah hanya mereka yang bisa diberikan keselamatan atau bangsa lain pun berhak untuk mendapatkan keselamatan? Gimana Pendeta? Baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya keselamatan apa yang didapatkan dalam kitab Daniel ini? Ya, mereka belum masuk surga kan? Apakah sudah masuk surga? Ya belum. Jadi keselamatan yang mereka dapatkan itu adalah nanti ketika mereka masuk surga, ketika Tuhan datang kedua kali ya. Tapi selamat dari api, ya, selamat dari gua singa, selamat dari apalagi ancaman-ancaman. Nah, itulah yang mereka dapatkan. Karena apa mereka selamat? Ya karena mereka
hidup di dalam keteguhan iman mereka masing-masing. Ya, tapi kita harus ingat bahwa kalaupun mereka tidak selamat dari ancaman bahaya itu, iman mereka tetap apa? Tetap di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, jadi artinya nyawa mereka selamat atau tidak selamat pada saat datang ancaman bahaya itu, mereka nggak peduli lagi. Yang penting mereka nanti ketika Tuhan datang, pasti Tuhan selamatkan. Nah, itu dia ya. Jadi konsep keselamatan di dalam kitab Daniel ini adalah keselamatan kehidupan kekal. Nah, begitu juga ketika kita menjadi orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, maka kalau kita bertahan dalam iman, kita sekarang biasanya nggak selamat kan di dalam menjalani kehidupan. Tapi ketika Tuhan datang, kita bisa diselamatkan, ya. Nah, apapun konsekuensi yang kita jalani sekarang ini, kita sudah siap, ya. Nah, kalau masalah apakah ada orang-orang yang selamat di zaman di zaman Daniel, ya pasti banyak lah ya. Tapi kita kan nggak tahu siapa-siapa aja yang ikut dalam iman Daniel, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri, ada Raja Darius yang juga akhirnya percaya kepada Tuhan, ya. Nah, kalau imannya tetap teguh, bisa saja dia akan selamat ketika Tuhan datang kedua kali, ya. Jadi konsep keselamatan dalam kitab Daniel itu kan konsep yang bisa dibawa terus sepanjang sejarah dunia ini, yaitu beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka akan selamat, ya. Karena keselamatan kan hanya dalam Tuhan saja, tidak bisa melalui usaha-usaha manusia. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dimitri Barat. Cukup baik ya dalam memberikan penjelasan. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya, Pendeta Matias Tanii. Boleh bisa ditanggapi. Nanti Pendeta Dwi Cahyono juga boleh memberikan tanggapan dari pertanyaan ini. Ketika kita melihat, berbicara dalam buku Daniel, maka kita tidak bisa lepaskan dengan nubuatan. Ya, 70 tahun di sana. Daniel harus mengabdi di negeri orang kafir atau Babel. Nah, tadi disampaikan juga bahwa presentasi Tuhan memegang kendali di dalam masa 70 tahun itu. Apakah di era kita nanti ataupun sekarang ini yang hidup di akhir zaman, konsep yang sama juga yang Tuhan sampaikan kepada kita? Saya tidak bicara mengenai waktu, tetapi apakah Tuhan pun menyerahkan ya sedemikian rupa seperti Yehuda diserahkan ke Babel, dan kita alami sekarang, Pendeta Matias. Saya pikir begitu pertanyaannya. Apakah sama halnya? Terima kasih. Nanti boleh dilanjutkan Pendeta dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Kalau tadi kita ikuti di presentasi, ya dalam literatur ya dalam Alfa Omega tadi dikatakan bahwa dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka umat-umat Tuhan akan menghadapi banyak hal seperti yang dialami oleh Daniel dan teman-teman waktu itu. Dan dikatakan bahwa orang yang beriman teguh kepada Allah dan yang percaya penuh kepadanya, dikatakan bahwa akan melewati masa sulit, tetapi di waktu yang sama kesulitan mereka akan dikendalikan oleh Allah juga, sehingga tidak akan melebihi daripada kemampuan mereka dalam menghadapi masa sulit itu. Sehingga kita tahu bersama kenapa tadi saya katakan Allah memegang kendali, oleh karena di awal ketika mimpi itu dijelaskan kepada Raja Nebukadnezar, Allah tahu dengan rinci ya, setelah raja ini diganti raja berikut, setelah raja yang kedua diganti lagi raja berikut, bahkan sampai nanti yang terakhir yaitu kerajaan yang tidak dapat binasa, sehingga Allah itu memegang kendali. Dan untuk orang-orang yang beriman penuh kepada Allah, walaupun mereka akan melewati masa yang sulit ya, kita tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan, penyiksaan ataupun banyak hal yang akan dihadapi, tetapi ketahuilah bahwa orang-orang yang tetap setia, yang bertahan sampai kesudahan, mereka yang akan selamat ya. Jadi pastikan kita adalah orang-orang yang bertahan
dalam menghadapi masa sulit yang akan kita hadapi, sebagaimana pada waktu itu dihadapi oleh Daniel dan teman-teman. Kalau ditanya sama atau tidak, mungkin tidak sama persis ya, karena waktu itu mereka hidup di bawah kerajaan Babel. Tetapi kita tahu bersama, kita juga mungkin akan dijajah oleh bukan kerajaan ataupun oleh bangsa ya, oleh tangan-tangan iblis yang tentunya mereka akan bekerja keras untuk menyerang umat-umat Tuhan. Tetapi percayalah, tadi kutipan tadi dikatakan bahwa ketika mereka menyentuh umatnya itu sama dengan menyentuh Allah, sehingga Allah akan memegang kendali, akan menolong umat-umatnya dalam melewati masa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Pendeta Dwi Cahyono. Silakan Pendeta dengan pertanyaan yang sama. Ya, boleh diulangi lagi Pendeta pertanyaannya. Apakah ketika bangsa Yehuda ditawan selama 70 tahun, sama halnya kita di akhir zaman ini mengalami situasi dan kondisi seperti Daniel dan teman-teman? Ya, karena pertanyaannya adalah konteks daripada pembuangan daripada Babel, bangsa Israel ke tanah Babel, ya, selama 70 tahun di sana. Mereka dibuang karena dosa-dosa mereka, ya, karena perbuatan mereka. Akhirnya mendapatkan hukuman. Sudah diberikan peringatan, ya, sudah dikirim nabi-nabi untuk memberikan pesan kepada mereka. Ya, pada zaman itu kan banyak sekali nabi-nabi ya, mulai dari Yeremia misalnya, kemudian ada Yesaya, kemudian ada nabi-nabi yang lain. Bahkan di dalam pembuangan ada Nabi Daniel pada saat ini yang ya walaupun tidak secara langsung berkhotbah ke bangsa-bangsa Israel di pembuangan, tetapi mereka tidak bertobat. Akhirnya mereka menghadapi pembuangan itu. Nah, Israel sendiri atau Yerusalem dan Bait Suci sudah dihancurkan. Nah, persamaan apa yang kita bisa ambil dari sini untuk kehidupan kita pada sekarang ini? Sekarang ini kita sudah diberikan amaran dengan begitu banyak melalui hamba-hamba Tuhan yang dikirim, mungkin melalui orang tua kita yang memberikan nasihat, guru-guru di sekolah kita yang memberikan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk, kemudian pendeta-pendeta mungkin juga diberikan, sahabat-sahabat kita, ya, untuk menyadarkan kita daripada dosa-dosa. Kalau kita tidak juga bertobat, maka kita akan mengalami hal yang sama yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Karena itu adalah tipologi untuk kita. Dan ada satu hal lagi di sini, bahwa dalam pembuangan ini tujuannya adalah untuk memunculkan orang terluput, kalau dalam bahasa dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu umat sisa, di mana ada umat sisa yang mereka tetap setia sama Tuhan walaupun bangsa Israel dalam kemurtatan, tapi mereka tetap setia dan jumlahnya cukup sedikit, dan mereka sangat menderita karena perbuatan orang-orang Israel yang berdosa ini, sehingga perlu ada yang namanya kabar keselamatan bagi mereka yang setia. Nah, inilah yang memberikan semangat kepada kita, ya, bahwa di dalam dunia ini kita sebagai umat yang sisa, kita akan menderita, kita akan mengalami banyak kesusahan karena kita hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, dan ada janji keselamatan. Nah, saya pikir itulah mungkin refleksinya bagi kehidupan kita pada saat ini. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Dwi yang sudah boleh menambahkan atau memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita juga berikan kesempatan ini kepada Pendeta Adrian Nunesi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan, saya menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pendeta Muda Dwi. Bagaimana ternyata, apakah ada mungkin seperti saat ini umat-umat Tuhan yang seperti ya orang Israel yang dikhususkan untuk melakukan akan hal persiapan sebelum pintu kasihan ditutup. Saya mau tambahkan bahwa ternyata ada, ya,
Dan umat-umat itu adalah umat-umat yang menjunjung tinggi akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi, apakah saat ini ada yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita-berita perkabaran firman Tuhan itu? Ada. Dan saya yakin orang-orang itu saat ini mempertahankan kebenaran itu. Salah satunya hari Sabat, ya, tentang makanan-makanan yang haram dan halal, ya. Lalu bagaimana tentang melakukan sesuatu yang benar-benar di hadapan Allah itu seperti apa, ya kan? Contoh dalam hal pernikahan, contoh di dalam hal-hal yang lain-lain, yang tentunya semuanya sesuai dengan aturan-aturan Alkitab. Jadi saya meyakini bahwa ada umat-umat Allah, dan pada akhirnya umat-umat Tuhan yang diselamatkan adalah yang memiliki materai Allah, ya. Dan materai Allah itu kita sudah belajar berulang-ulang adalah hari Sabat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita lihat materai Allah itu ada di mana, ya. Tentu saya mau katakan ada di dalam gereja yang menjunjung tinggi akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun pada akhirnya semua yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang takut akan Allah dan dikenakan materai Allah. Ya, jadi bukan golongan-golongan. Tetapi untuk saat ini, di mana kira-kira kisi-kisinya bisa kita temukan hal itu, carilah gereja yang jujur, menjunjung tinggi tentang hari Sabat, ya, tentang menerima Yesus sebagai juru selamat, dan bagaimana menghidupkan kehidupan yang benar-benar, yaitu contoh pola makan dan yang lain-lain. Jadi itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Adrian atas tambahan dari jawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Dwi Cahyono. Silakan Pendeta. Ya, saya mau bertanya mungkin di sini antara kaitannya keselamatan dengan penurutan. Di dalam kitab Daniel dijelaskan kisah di awal-awal tentang bagaimana penurutan Daniel dan kawan-kawan kepada Tuhan dan juga terhadap hukum-hukum Tuhan. Dan di situ juga dijelaskan di sana tentang bagaimana mereka diselamatkan dari perapian, kemudian dari gua singa dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan saya adalah apakah ada kaitannya ketaatan mereka terhadap hukum Tuhan dan terhadap hukum Tuhan dengan keselamatan yang mereka terima? Itu pertanyaan saya. Ya, silakan Pendeta Matias untuk boleh langsung menjawabnya. Baik, terima kasih ya. Jadi apakah ada kaitan penurutan mereka ya dengan keselamatan yang mereka terima? Maka saya tentunya akan menjawab bahwa ya ada kaitannya. Tadi saya sudah tekankan dari awal sampai selesai bahwa konsep keselamatan dalam buku Daniel itu berkaitan erat antara keselamatan dan iman. Ini nggak bisa dipisahkan ya. Karena kita tahu bersama di awal ketika Daniel, Hananya, Misal dan Azaria bertemu raja pertama kali, mereka juga menunjukkan penurutan yang baik kepada Tuhan ya. Sehingga mereka diberkati, dikasih kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Ditambah lagi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego karena mempertahankan iman mereka, tentunya mempertahankan iman sudah tentu itu berkaitan dengan kepenurutan mereka kepada Allah, dan mereka diselamatkan dari dapur api yang menyala-nyala. Dan juga Daniel oleh karena menurut kepada Allah, dia tidak merubah kebiasaan baiknya menyembah Tuhan, maka dia juga diselamatkan dari gua singa. Jadi ketika ditanya apa kaitannya, maka sangat berkaitan. Tetapi kembali lagi bahwa keselamatan itu sebenarnya pure adalah kebijaksanaan dan pemberian dari Tuhan. Perbuatan baik saya itu tidak akan membuat Tuhan supaya menyogok yang menyelamatkan, bukan. Tetapi Tuhan melihat kesungguh-sungguhan kita dan Dia akan memberikan keselamatan itu kepada kita sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada masing-masing kita, sebagaimana kepada Daniel, Hananya, Misal dan Azaria. Terima kasih. Oke, silakan Pendeta Edwin. Mungkin bagaimana kaitannya antara penurutan dan keselamatan dalam buku Daniel ya, melihat ada beberapa alur dan peristiwa ceritanya. Di
di sana yang tadi disampaikan untuk diterima. Silakan Pendeta Edwin. Baik, terima kasih. Tentunya keselamatan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, saya sangat setuju bahwa keselamatan itu berkaitan erat dengan nubuatan yang sudah disampaikan dalam kitab Daniel tadi yang dibahas oleh pemateri, di mana kita bisa mengerti, memahami bahwa rangkaian akan nubuatan itu menuju kepada keselamatan, di mana Tuhan mengungkapkan rahasianya kepada kita untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan bertobat. Jadi itu untungnya kepada kita, dan bahkan itu juga untungnya kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu, untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bisa berubah. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin. Dan saya kira kita sudah cukup baik ya memahami setiap pertanyaan-pertanyaan yang boleh masuk dan kita menjawabnya. Bagaimana di dalam konsep buku Daniel ini berbicara mengenai keselamatan itu memang otoritas yang terutama dalam buku Daniel ini memang masih dipegang sama Tuhan ya. Walaupun kita tahu tadi secara latar belakang bahwa Yehuda ini harus ada di Babel, tetapi konsep keselamatan masih Tuhan pegang di sana ya. Dan penurutan akan hukum pun masih dilakukan oleh bangsa Yehuda di sana. Dan kita bersyukur untuk pelajaran yang baik ini. Waktu yang indah ini kita akan akhiri dengan closing statement yang boleh disampaikan oleh Pendeta Matias. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan closing statement-nya sederhana, bahwa apa yang telah kita pelajari tentang konsep keselamatan dalam buku Daniel ini menjadi penting untuk kita pahami, karena ini berkaitan erat dengan apa yang kita tunggu-tunggu kita nanti sekarang, yaitu kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, kerajaan yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu kerajaan Allah yang akan datang. Dan sambil menunggu kerajaan itu, maka kita perlu memiliki iman yang teguh, iman yang tidak dapat digoyahkan seperti Daniel dan teman-temannya, sehingga dengan demikian yang terakhir nanti ketika Tuhan datang, yang dilihat adalah, yang perlu kita lakukan adalah seperti Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus dalam menaati perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Jadi pastikan sahabat-sahabat konsep dan kita semua malam ini yang mengikuti pelajaran ini, kita sudah tahu konsep keselamatan. Tadi dikatakan oleh Pendeta Alex bahwa Allah memegang kendali, bahwa apapun yang terjadi Allah tetap memegang kendali, dan kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Dia yang memegang kendali. Ya. Kitab Daniel ini orang selalu fokus kepada hitung tahun, tetapi orang lupa fokus kepada Dia yang memberikan. Sehingga jangan sampai kita sibuk menghitung tahun, tapi lupa fokus kepada Dia yang memberikan, karena Dia lebih memegang kendali ketimbang tahun-tahun yang kita hitung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Matias yang sudah boleh menyampaikan materi yang cukup baik, dan juga seluruh teman-teman pendeta muda yang boleh juga memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan kita sepakat bahwa bagaimana pelajaran ini menambah pengenalan kita akan Tuhan lebih baik lagi, dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama ya, di mana Dia menyelamatkan bangsa Yehuda di Babel, Tuhan yang sama pun yang akan boleh menyelamatkan kita di akhir zaman. Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya tetap, dan Dia tetap boleh melihat umat-umatnya yang akan dipilihnya untuk selamat sampai di sorga. Mungkin demikian pelajaran kita untuk malam hari ini. Kita bersyukur untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh hadir, selalu menyaksikan dengan setia, dan kita boleh sama-sama belajar bersama dengan Kohen Serve People. Kita akan boleh mengakhirinya dengan berdoa. Kami mengundang untuk Pendeta Dwi Cahyono boleh berdoa untuk kita. Baik, mari kita berdoa.
Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon berkat dan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan telah menuntun kami pada malam hari ini untuk mempelajari firman Tuhan dari buku Daniel. Kami rindu supaya Tuhan memberkati kami melalui firman yang sudah kami dengarkan, dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami semua dapat mempertumbuhkan kesetiaan kami kepada Tuhan, dan kami boleh diselamatkan seperti janji yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur untuk hamba Tuhan Pendeta Muda Matias yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan pekabaran pada malam hari ini. Biarlah hamba Tuhan memberkati kehidupannya, dan demikian juga biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang memperhatikan diskusi ini dan mengambil pelajaran yang baik. Biarlah mereka semuanya dapat ditolong oleh Tuhan supaya dapat mempertumbuhkan kehidupan yang semakin baik di dalam Tuhan. Biarlah kami semua akan dipertemukan di dalam surga nanti, dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah boleh berdoa untuk kita semua pada pertemuan kita malam hari ini. Dan kita juga berterima kasih untuk Pendeta Muda Matias yang telah menyampaikan presentasi kita pada malam hari ini. Dan kita diberkati oleh karena firman Tuhan ini. Dan untuk seluruh sahabat-sahabat konsep, kita mengundang kembali untuk Senin yang akan datang, kita akan menuntaskan buku Daniel yang telah kita mulai dari Daniel pasal yang pertama, dan kita akan tuntaskan kepada Daniel pasal yang ke-12. Berbicara mengenai buku Daniel, tadi mungkin sering sekali disinggung ya, mengenai waktu. Dan untuk pertemuan Senin yang akan datang, kita akan mengakhirinya dengan satu judul, konsep akhir zaman di dalam buku Daniel itu seperti apa. Kenapa hal ini disampaikan di buku Daniel, walaupun kita tahu buku Daniel ini jauh ya, sudah dituliskan dulu, tetapi ini masih eksistensi sampai kita sekarang boleh hidup. Kita akan pastikan Senin depan boleh hadir, dan kita boleh sama-sama belajar Alkitab. Demikian malam hari ini yang kita bisa bawakan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.